Matahari Department Store menutup puluhan gerainya bertubi-tubi dalam beberapa tahun belakangan ini. Giant seolah nggak mau kalah, bahkan memutuskan untuk menutup semua gerainya di bulan Juli 2021 ini. Apa yang terjadi dan mau kemana mereka? Melalui Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembukaan tadi kita perlihatkan bagaimana Giant dan Matahari menutup beberapa toko, beberapa usahanya. Tadi sepotong video dari Dr. Indriawan Nugroho. Di dalam video ini kita akan coba membahas tentang bisakah toko kelontong itu bangkrut? Sangat bisa. Ya. Jika melihat dari Giant sama Matahari, kalau secara pandangan kurang apa sih mereka? Mereka ditangani oleh orang-orang yang ahli. Tetapi ya kenyataannya seperti itu. Terus kalau kita bagaimana? Kita bukan orang ahli dalam bidang ini. Kita hanya berusaha, kita hanya belajar terus-menerus. Mungkin di antara kita tidak ada yang sekolah khusus perdagangan atau sekolah khusus manajemen. Soalnya memang kalau soal toko kelontong itu kita mungkin kalau diure ya ada ilmu akuntansi, ada ilmu manajemen keuangan, ada ilmu pemasaran, semuanya kita ambil alih sendiri dengan latar belakang yang semua itu tidak dipelajari, tetapi kita belajar atau langsung terjun. Disinilah kita lihat bagaimana Sang Pencipta itu maha adil. Kita ini siapa? Kita nggak belajar soal itu, kita nggak fokus atau tidak kursus soal itu, tetapi kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi ilmu, dan kita masih diberi rezeki lewat jalan perdagangan ini. Kalau melihat sekelas Giant saja bisa tutup, dan apakah Anda tahu berapa kerugian Giant? Kerugian Giant itu kalau tidak salah jadi tahun kemarin itu 1 triliun dalam 1 tahun. Maksud dari video ini adalah kita harus mawas diri, kita harus tahu diri ya. Kita harus selalu belajar, kita harus selalu memberikan pelayanan yang lebih baik, dan jangan lupa sekeras apapun kita berusaha, jangan lupa untuk berdoa pada Sang Pencipta. Ada kata-kata seperti ini, usaha tanpa doa itu namanya orang sombong. Kalau ini kata-kata Jawa ya, jadi kalau Jawanya seperti ini, wong kok usaha tanpa ndonga kuwi jenenge wong sombong. Untuk menghindarkan dari kebangkrutan atau kerugian, kita bisa belajar terus-menerus masalah pertokoan ya. Jadi apa sih yang bisa menghindarkan dari kebangkrutan itu? Yang pertama memang kita harus berdoa. Untuk yang kedua, kita perbaiki pelayanan, kita perbaiki manajemen keuangan. Jadi kalau bisa uang toko itu jangan dicampur dengan uang pribadi. Nanti di situ akan repot. Tetapi untuk yang satu ini memang agak susah, tetapi bukan tidak mungkin ya. Kita harus itu jika hari ini belum kita bisa melakukan, minimal kita punya pemikiran kalau besok bisa memisah. Karena memang hal seperti itu kadang membuat kita terlena ya. Kemudian adapun usaha kita untuk menghindarkan dari kebangkrutan itu adalah melengkapi. Jadi melengkapi dagangan. Kenapa kok melengkapi? Karena kelengkapan suatu toko, kelengkapan produk di toko itu akan mempengaruhi pembeli. Bagi teman-teman yang mungkin hari ini belum lengkap tokonya, itu pikirkan besok
atau besoknya lagi atau mungkin tahun depan kita akan bisa melengkapi toko. Untuk cara selanjutnya mungkin kita bisa mengembangkan toko yang mungkin sebelumnya kita hanya jual sembako, di situ kita bisa jual pulsa, di situ kita bisa melayani pembayaran pajak listrik, BPJS. Sebagai pengusaha toko kelontong, kita memang dituntut untuk mengikuti zaman ya. Jadi kalau di tempat atau di toko panjenengan sekarang tokonya rame, kemudian kebutuhan semua tercukupi, kemudian panjenengan merasa puas, itu mohon untuk dipelajari ulang atau diamati. Kita sebagai pengusaha toko itu harus mengikuti zaman ya. Jika ada kelebihan dari hasil kita berjualan, itu bisa panjenengan simpan atau mungkin panjenengan agendakan untuk mengembangkan toko. Saya rasa tindakan seperti itu merupakan tindakan yang lebih bijak. Soalnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi memang idealnya seorang pengusaha itu harus punya simpanan. Kalau ada kejadian atau sesuatu yang membuat kita itu harus mengambil uang dari dalam. Melihat kejadian seperti giant dan matahari yang menutup beberapa gerainya, di situ kita seperti diingatkan kalau kita pun punya peluang yang sama untuk gulung tikar. Jadi saya himbau untuk teman-teman, tetaplah semangat, berprasangka baik. Kita hanya bisa berjuang, kita hanya bisa berusaha dan belajar terus-menerus memberikan apa yang terbaik. Untuk Giant sendiri mungkin itu secara bisnis memang mereka itu bangkrut. Tetapi saya yakin kalau memang mereka itu mempunyai rencana lain atau mungkin mempunyai cara lain untuk menjalankan usaha, mungkin dengan tidak bernama Giant atau apa. Tetapi saya yakin mereka punya kiat-kiat atau mungkin sudah mempelajari cara lain, dan saya sangat yakin kalau masalah keuangan mereka juga ada. Jadi mereka akan tumbuh, mereka akan besar lagi dengan gaya atau cara yang berbeda. Ya, mungkin segini dulu, dan semoga video pendek ini bisa membuat kita semakin mawas diri dan dapat berkaca pada kejadian-kejadian yang orang lain jalani. Tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.